4 alasan yang masih aman banget untuk kalian itu melakukan galbay di aplikasi KTA Kilat dan juga Rupiah Cepat. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas 4 hal kalian itu masih aman banget untuk melakukan galbay di aplikasi KTA Kilat dan juga Rupiah Cepat. Dan ini berlaku untuk semua nasabah pinjol yang sedang melakukan galbay di dua aplikasi ini. Jangan takut, jangan gemetar. Di sini saya mau bahas buat kalian. Yang pertama aja, langsung ke inti videonya biar kalian nggak lama-lama ya. Yang pertama, aplikasi KTA Kilat dan juga Rupiah Cepat itu sebenarnya adalah aplikasi yang masih resmi OJK. Ketika aplikasi tersebut resmi OJK, itu harus ada aplikasi ataupun aplikasi tersebut harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan, baik dari surat edaran OJK ataupun dari perundang-undangan, dari perlindungan konsumen dan yang lain sebagainya. Jadi jangan takut ketika kalian itu mendapatkan ancaman, teror dan yang lain sebagainya atau intimidasi dari DC-nya, itu kalian jangan takut karena dua pinjol ini masih dikatakan aplikasi yang resmi OJK. Ya, walaupun saya harap juga sih cepat-cepat dicabut karena memang banyak sekali di lapangan DC-DC pinjolnya itu yang nakal ya teman-teman, atau saya katakan oknumnya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari DC-nya. Sebenarnya kalau aplikasi pinjaman yang resmi OJK, DC tersebut harus sesuai SOP, harus sesuai peraturan dan juga sesuai undang-undang yang telah ditetapkan. Namun memang pada kenyataannya di lapangan itu berbeda. DC itu sering banget yang namanya neror, intimidasi dan juga menakut-nakuti. Nah, ketika DC tersebut melakukan hal yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang, kalian diperbolehkan dan harus banget yang namanya melakukan galbay karena kalian sebenarnya dapat perlindungan konsumen, dapat perlindungan dari nasabah itu diatur teman-teman ya. Jadi jangan takut. Lalu kemudian masalah masih tentang DC, tentang yang namanya sebar data. Nah, kalau masalah pinjol yang resmi OJK itu tidak bakalan nyebarin semua kontak kalian ya. Jadi jangan takut data pribadi kalian itu akan disebarluaskan. Karena pinjol yang resmi OJK itu tidak bisa mengakses kontak HP kalian. Jadi kalau ada DC yang ngancem bakal saya sebarin data pribadi kamu ke semua kontak, itu adalah hoax dan itu adalah pembohongan atau pembodohan ya, agar kalian itu takut aja. Jadi semua aplikasi pinjol yang resmi OJK itu tidak akan bisa mengakses kontak kalian. Jadi tenang aja, nggak bakal disebarluaskan data pribadi kalian. Atau kalau misalkan itu foto KTP kalian itu disebarluaskan ke kontak kalian, itu nggak bakalan bisa. Terkecuali pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu memang bisa mengakses seluruh kontak HP kalian. Makanya nggak heran kalau pinjol ilegal itu sering banget yang namanya sebar data. Bahkan yang lebih parahnya lagi, foto kalian itu diedit jadi bugil atau jadi telanjang, terus kemudian dikirimkan ke kontak-kontak kalian atau WA-WA kontak kalian seperti itu. Itu perbedaannya pinjol resmi dan juga tidak resmi teman-teman. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah denda dan juga bunganya ya. Kalau pinjol yang ilegal itu bunganya udah nggak ngotak. 1 bulan aja kita telat, bunganya sudah mencapai 300% atau 3 kali lipatnya. Sedangkan aplikasi yang resmi OJK itu bunganya masih bisa dimaksimalkan atau telah diatur dalam undang-undang, yaitu maksimal bunga dan juga dendanya hanya 100% atau 2 kali lipatnya aja. Contoh misalkan kalian itu punya pinjaman 5 juta, kalian bayar 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu bunga maksimal atau denda maksimalnya juga itu hanya 10 juta aja yang harus kalian bayarkan. Jadi enak, jangan sampai kalian itu pengennya gali lubang tutup lubang, itu bahaya ya teman-teman. Dan itu pun yang keempat ya, itu bunga dan juga denda ketika kita punya pinjaman di aplikasi pinjol resmi OJK boleh banget yang namanya dinegosiasikan terhadap bunga dan juga denda. Contoh kasus kayak tadi, kalian itu punya pinjaman 5 juta, karena bunga, denda, pokok semuanya itu adalah 10 juta, kalian itu boleh nego. Tolong jangan 10 juta, saya nggak mau bayar kalau 10 juta. Tapi kalau 6 juta pokok, bunga, denda semuanya sudah lunas, saya mau bayar. Itu bisa kelak 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu bisa ya teman-teman ya. Itulah kelebihan ketika kita itu melakukan galbay pinjol yang resmi. Nah, Bang, itu mah kalau pengen dibayar, kalau nggak pengen dibayar gimana? Ya sudah, kalian ya aman-aman aja dan enjoy-enjoy aja. Ya mungkin data kita masuk ke Slik OJK, atau sekarang itu pinjol itu nggak masuk ke Slik OJK ya, tapi masuknya itu ke Pusdafil. Apa itu Pusdafil? Pusat Data Fintech Lending. Itu namanya data yang kita lakukan ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol yang resmi OJK. Baik data kita yang galbay atau kita itu kredit macet atau yang kita itu lancar pinjamannya, itu masuknya bukan ke Slik OJK tapi ke Pusdafil teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat
bermanfaat dan mudah-mudahan hal ini bisa cepat viral agar orang-orang yang sedang melakukan jual beli di dua aplikasi ini bisa tenang, juga lebih enjoy lagi. Jangan sampai kalian itu takut jual beli di dua aplikasi ini yang akhirnya kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, karena itu bisa sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing bareng, konsultasi gratis sama saya, boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ngomong lagi tadi, saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.